Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi bagi para orang kawan-kawan yang telah hadir di Radius YouTube. Dan terima kasih atas kehadirannya, dan terima kasih juga atas sambutannya, melihat, menonton. Tapi jangan lupa, gerakkanlah tangan, jari jemari untuk like, subscribe, komen, dan share. Hari ini kita membicarakan tentang sejarah. Sejarah bangsa ini adalah bangsa yang sangat-sangat kompleks, sangat-sangat berbeda, sangat-sangat. Dia bukan bentuknya, bukan sebuah negara yang homogen, tapi adalah heterogen. Dari bermacam-macam daerah, bermacam suku, memiliki budaya masing-masing, dan juga akhirnya memiliki satu kesatuan. Akhirnya memiliki satu tujuan akhir, yaitu menuju bangsa Indonesia Raya yang satu, berbahasa satu, berbangsa satu, dan bertanah air satu. Nah, demikian juga ketika kita ramai membicarakan tentang segala sesuatu hal tersebut, itu juga tak terlepas dari permainan para intelektual yang selalu ada di setiap masanya. Jadi pertama kali orang kita memakai Indonesia, itu adalah organisasi yang pertama memakai Indonesia sebagai arahan yang jelas adalah PKI, Partai Komunis Indonesia, yang dipimpin oleh pertama di bawah musuh, dan mereka adalah guru mereka adalah Snellfield. Lalu dirilah Partai Komunis Indonesia itu pada tahun 1920 di daerah Semarang, dan mulailah Semaun, Darsono, dan beberapa kawan lainnya melakukan sebuah pergerakan untuk membuka wawasan terlebih dahulu. Mereka lakukan, yaitu dengan melakukan berbagai aksi, melakukan persatuan, yaitu buruh pelabuhan, buruh tram, buruh kereta api, dan segala hal yang penggadaian, dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebutuhan masyarakat, itu mereka satukan menjadi satu wadah. Dari sisi yang lain juga, Partai Komunis Indonesia ini telah berhasil mendirikan Sekolah Rakyat SR. Nah, metode awal dari mereka lakukan itu adalah semenjak Sekolah Rakyat ada, lalu Semaun, Darsono berangkat ke Moskow untuk pelatihan atau ada sekolah pendidikan baru mereka, diberikanlah jabatan itu pada Tan Malaka sebagai ketua. Nah, di sisi ini mulailah sebuah pergerakan itu dimulai melalui sistematis. Sistematisnya seperti apa? Mereka melihat kondisi masyarakat secara luas. Apa kemampuan masyarakat dalam menyerap sebuah perjuangan. Itu dulu yang mereka lakukan. Akhirnya mereka mengatakan bahwa ini harus ada sekolah. Nah, sekolah rakyat inilah yang pertama mereka dirikan. Lalu mereka bergerak pada demonstrasi. Nah, setiap demonstrasi itu mereka melakukan sebuah aksi. Seperti apa demonstrasi dengan spanduk, dengan selebaran, dan juga memberikan formulir pada warga yang ada sekeliling mereka. Lalu mereka memperhatikan aksi dari penonton ketika melihat sebuah demonstrasi, tertarik apa tidak. Nah, itu segala sesuatu itu dinilai, dilihat. Nah, setelah selesai demo aksi itu, mereka melakukan sebuah rapat untuk menentukan apa hasil dari sebuah demonstrasi dan dampaknya pada masyarakat. Ini tidak bisa terlepas dari itu. Ini kenyataan yang terjadi. Banyak buku-buku membahas masalah ini, khususnya buku Takashi Shirazi. Itu merupakan sebuah buku yang sangat bagus. Dalam bahasa Inggrisnya The Age in Motion, tapi dalam bahasa Indonesia Kemerdekaan. Jadi inilah yang terjadi. Nah, selain itu juga pada gerakan-gerakan 1921 hingga 22 ini, mereka melakukan melalui koran, majalah,
mereka mulai aksi-aksi tersebut, menyebarkan berita-berita melalui media-media massa yang ada saat itu, dan bahkan mereka membuat juga sebuah media massa yang dikoordinasi oleh Mas Adi Kromo. Inilah pergerakan mereka itu sudah tersistematis, terbentuk dengan bagus. Ya terlepas dari komunismenya yang kita bicarakan, tapi gerak yang mereka lakukan adalah sebuah aksi baru dalam sebuah perlawanan terhadap Nederland atau Hindia Belanda. Nah, di sisi yang lain, ada sebuah hal yang lainnya adalah bahwa antara saya ulangi, 1921-1922 itu mereka diperintahkan oleh PKI menganjurkan Selamatan Malaka, menganjurkan agar dibentuknya sebuah kelompok militer di kalangan kelompok-kelompok yang anti terhadap penjajahan. Itu yang terjadi pada saat itu. Mulailah ada sebuah aksi yang mulai bergerak untuk mendirikan sebuah perjuangan melalui gerakan militer. Karena tahun-tahun sebelumnya ada pergerakan militer, tapi itu juga hanya kelompok kecil dan itu di kampung-kampung. Dia tidak mewabah, bergerak sesuai dengan yang ada ketika itu. Mereka hanya bergerak mempertahankan komunitas mereka untuk eksis terus-menerus melalui gerakan penyerangan kepada Belanda segala macam, tapi belum mewadahi sebuah namanya Indonesia Raya. Nah, disinilah mereka mulai bergerak. Nah, setelah itu terjadi, mereka ini ingin mengadakan sebuah aksi bersama antara SI dan seluruh golongan kelompok-kelompok anti Hindia Belanda. Ketika itu ini bawah pimpinan Tan Malaka, dan ini sudah rapat, sudah selesai. Nah, ini tinggal aksinya saja. Pas hari hanya tiba-tiba Agus Salim menarik semua utusannya dari SI untuk tidak mendukung gerakan tersebut. Akhirnya bubarlah gerakan ini. Nah, mulailah penangkapan yang dilakukan oleh Hindia Belanda. Nah, disinilah mulai terjadi hilang gerakan tersebut. Tapi Tan Malaka akhirnya mau dibuang ke ND, tapi dia minta ke negeri Belanda. Di negeri Belanda dia ternyata lebih berkembang daripada di bumi Indonesia ini, yaitu masuk ke sebuah parlemen Belanda atas perwakilan komunis Belanda. Tapi dia tidak jadi mengambil, dan akhirnya dia berkelana ke keliling Eropa, masuk tentara Jerman, tapi ditolak. Dan seterusnya dia berkelana terus bercara berpikir bagaimana membuat sebuah gerakan di Indonesia Raya, bagaimana cara membuat sebuah negara. Nah, itulah terjadi. Nah, proses ini pun proses awal yang dilakukan oleh PKI hancur, lebur. Nah, tapi PKI tetap eksis. PKI terus berlangsung, diambil alih oleh Musso dan Alimin untuk melakukan sebuah gerakan. Nah, pada 1925 mereka rapat di Prambanan untuk melakukan sebuah aksi militer. Nah, sementara itu posisi Tan Malaka adalah sebagai tokoh utama, sebagai Komintern Asia Pasifik. Nah, termasuk juga di Asia Tenggara, dia menguasai, dia ketuanya. Nah, Musso dan Alimin menghadap Tan Malaka, bagaimana persiapan tersebut sudah dilakukan dan apa yang harus dilakukan, tindakan selanjutnya. Tapi Musso dan Alimin kecewa karena Tan Malaka bilang bahwa pergerakan ini adalah sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena semua masyarakat belum memahami hingga perlawanan ini akan sia-sia, karena dalam setiap sebuah aksi militer harus didukung oleh masyarakat secara keseluruhan. Nah, tapi Musso dan Alimin
sangat kesal dan kecewa dengan itu. Mereka kembali ke Indonesia dan tetap menetapkan bahwa gerakan itu tetap berlangsung, walaupun Ali Minda Mustafa mengirim utusan ke sana. Nah, Tan Malaka memberikan sebuah salinan bagaimana gerak kedua orang PKI kepada mereka, tapi mereka tidak disalin, tidak dicetak. Itulah yang membuat kesal Tan Malaka juga, dan akhirnya membuat sebuah keputusan. Dia keluar dari komunis, Komintern, dan dia membuat sebuah gerakan yang bernama PARI, Partai Republik Indonesia. Nah, sebelumnya 1924 Tan Malaka telah membuat buku yang berjudul Nar Republik Menuju Republik Indonesia. Menuju Republik Indonesia. Nah, inilah konsep awal di buku tersebutlah dibahas bagaimana cara membentuk sebuah negara. Nah, aksi-aksi ini akhirnya menjadi sebuah blunder ketika gerakan PKI melakukan aksi 1926 di daerah Jawa Tengah, Solo dan Surakarta, lalu ditutup oleh Belanda dengan baik. Demikian juga Sumatera Barat 1927 ditutup dengan baik. Akhirnya gerakan itu hilang dan sekitar tertangkaplah seluruh anggota hampir seluruhnya itu 30.000 orang dilarikan ke pulau, ada yang ke Irian Jaya, ada yang ke Banda Neira, dan ada yang lain ke berbagai tempat, dan ada yang ditembak mati. Inilah yang dikecewakan hingga PKI hilang. Jadi 1926 sampai 1927 itu pertengahan 27 hilang. Jadi semua pergerakan itu lenyap. Jadi hilang jadi pergerakan bangsa ketika itu hilang sama sekali. Tidak ada yang mengatasnamakan pergerakan itu, hingga bangsa ini udah berarti ada perlawanan ketika itu, baik dalam bentuk apapun, hingga geraknya pun menipis lah, hilang lah sama sekali, karena semua tokoh-tokoh yang ditangkapi dibuang keluar Jawa. Ada yang saya sebutkan tadi. Selain itu, ada sebuah hal yang harus kita lihat, bahwa ternyata 1927 ini Soekarno memberanikan diri untuk menjadi seorang tokoh. Dia membentuk PNI. Nah, kawan-kawan PNI juga pada 1928 membentuk Perkumpulan Pemuda akhirnya lahirlah judulnya bernama Sumpah Pemuda. Disitulah berikrarnya semua pemuda dari berbagai kalangan di Indonesia Raya ini untuk bersatu, berbahasa, berbangsa, dan bernegara, bertanah air satu, yaitu Indonesia. Disinilah mulai populernya Indonesia sebagai bagian dari kehidupan para pejuang Indonesia ketika itu. Nah, 1929 mulai penangkapan terhadap Soekarno. Ini pun mulai hilang juga pergerakannya sampai 1930. Soekarno mendirikan partai namanya PNI, Partai Nasionalis Indonesia, dan lalu di Belanda pun Pendidikan Nasionalis Indonesia didirikan oleh Hatta dan Syahrir, di Indonesia oleh Soekarno. Nah, selain itu pergerakan ini pun terdiam. Akhirnya Soekarno keluar pada 1930-an, 30 atau 31. Soekarno mendirikan lagi Partindo, Partai Indonesia. Nah, tapi ditutup lagi oleh Belanda 1930-an sampai 1942. Soekarno itu tidak pernah eksis dalam sebuah perjuangan karena dia ditangkap selama beberapa tahun. Pertama dibuang ke ND, lalu dibuang ke Bukit Tinggi. Akhirnya lari ke Brastagi, hilanglah Soekarno di situ 1942. Nah, 1942 Soekarno dijemput oleh Jepang.
Berarti Jepang ini mengamati setiap gerak-gerik perjuangan bangsa ini, siapa tokohnya, bagaimana bentuk budaya bangsa ini ketika itu, siapa yang dihormati, siapa yang disegani, siapa yang dilawan. Itulah hebatnya Jepang. Berarti Jepang itu, karena dalam salah satu buku, saya lupa judulnya, Jepang itu masuk ke Indonesia itu 1932-an sampai 38, karena Jepang itu menjadi pedagang-pedagang di pinggir jalan. Ternyata mereka itu adalah bagian-bagian dari intelijen Jepang yang mengamati ruang gerak bangsa ini dari segi budaya, dari segi agama, dari segi ekonomi, semua dinilai oleh Jepang. Hingga Jepang pun pelajari karakter orang Belanda sendiri. Nah, 42 Jepang masuk, 43 mereka bikin peta. Terjadi pemberontakan di dalam peta sendirian dipimpin oleh Supriyadi. Nah, ini hilang, ada rumor dia hilang, ada rumor dia kembali ke Soekarno, berjumpa dan berapa bulan hilang kembali. Nah, inilah yang terjadi. Jadi tapi pergerakan militer sudah ada ketika itu, yaitu ketika adanya peta ini. Kenil, zaman Belanda itu Kenil, tapi Kenil ini kebanyakan orang-orang dari Ambon, Jawa, dan sukunya pun khusus, tidak semua suku seperti itu. Nah, akhirnya peta inilah yang berhadapan dengan tentara Belanda dan Kenil. Akhirnya aksi-aksi mulai berlakukan. Nah, masuklah para ulama untuk memperbantukan peta ini menjadi sebuah kekuatan baru dan membentuklah beberapa kelompok. Walaupun sudah lama, tapi mereka masih dalam komunitas, tidak melebur ke dalam satu kesatuan Indonesia Raya. Inilah yang terjadi. Nah, pada tahun 19 bergeraklah bangsa ini, berperanglah bangsa ini. 45 kita berhasil melawan melalui dukungan Jepang. Akhirnya berdirilah Indonesia Raya, dapat proklamasi Hatta dan Soekarno-Hatta. Dan lalu tapi ternyata Belanda tidak suka, Belanda masuk lagi ke Indonesia dengan membonceng Inggris atau sekutu tahun 48, 45, 49. Akhirnya terjadilah perang-perang yang ada di Indonesia ini hingga mereka masuk melalui Surabaya. Terjadilah perang Surabaya, perang besar-besaran ketika itu. Konflik yang sangat ruwet. Akhirnya salah seorang panglima perang Inggris meninggal, yaitu Malabi, ditusuk dengan bambu. Sangat khas, perperangan bangsa ini sangat khas dan sangat berhasil. Nah, disinilah kita mulai, teman-teman, bahwa bangsa ini bangsa yang berperang dengan segala sebuah konsekuensi yang sangat berat. Nah, disinilah bahwa bangsa ini merdekanya bukan karena hasil dari pemberian oleh penjajah, tapi merupakan hasil dari perjuangan. Nah, tapi ada beberapa tokoh ketika itu berjuang bersama dengan Jepang untuk membantu Indonesia Raya demi bergeraknya persatuan bangsa ini. Akhirnya mereka bergerak untuk Jepang, memberikan tenaga romusa, memberikan perempuan kepada Jepang. Nah, tapi itu dipimpin oleh Soekarno, disebut dengan putra pusat tenaga rakyat. Nah, lalu setelah merdeka, Indonesia merdeka secara total, tapi tidak total. 46 Syahrir menjadi pemimpin, tapi mereka bergerak melakukan sebuah perundingan dengan Belanda. Nah, Tan Malaka tidak suka dengan ini. Kenapa? Karena
Bila kita berunding dengan Belanda, berarti kita mengakui mereka sebagai penjajah dan juga mengakui mereka sebagai yang memberikan kemerdekaan. Sementara bangsa ini adalah bangsa yang sudah merdeka. Jadi tidak perlu ada perundingan apapun bentuknya dengan mantan penjajah. Nah, tapi Syahrir tetap melakukan itu. Akhirnya terjadilah perjanjian-perjanjian yang membuat sekutu menguasai Jawa dan hanya Indonesia hanya menguasai beberapa petak dari wilayah. Bahkan mereka membentuk RIS, Republik Indonesia Serikat, bentukan Hindia Belanda yang dipimpin oleh para raja-raja dan sultan-sultan, kecuali Sultan Hamengkubuwono IX, Sultan Hamengkubuwono yang tidak setuju dengan RIS. Dia bergabung ke Republik Indonesia. Nah, inilah yang mulai terjadi percekcokan antar pemimpin bangsa. Akhirnya Tan Malaka diculik. Demikian juga sebaliknya Syahrir diculik, saling menculik. Nah, tapi Tan Malaka tidak dibebaskan sampai 1948. 1948 akhirnya Tan Malaka melakukan gerilya dari kota ke kota. Nah, akhirnya Tan Malaka ditembak oleh pasukan di Salangguna, ditembak mati oleh pejuang kita sendiri dan dikubur. Itu bisa baca Gerakan Revolusi Giri oleh Hariboza bukunya. Saya lupa entah di 1, 2, 3 itu 4 atau 4-nya cerita tentang itu. Nah, lalu Tan Malaka sudah meninggal. Banyak orang yang tidak suka dengan kelompok ini akhirnya dibubarkan dan Hatta marah, tapi sudah terjadi. Hatta marah telah terjadi. Lalu PKI memanfaatkan ini dengan gerakan Madiun. Tapi masih pertanyaan bagi kita, apakah benar musuh melakukan sebuah gerakan untuk membangun sebuah negara baru? Itu juga masih sebuah pertanyaan yang harus kita teliti, kita jernihkan. Akhirnya Soekarno berkata, pilih kami, pilih Soekarno-Hatta atau musuh. Pernyataan tegas, akhirnya rakyat memilih Soekarno, hilanglah musuh. Tapi banyak pengkhianat di sini. Dan akhirnya bangsa ini merdeka secara penuh itu 19 Desember 1949. Mulailah ada pembangunan, pembuatan undang-undang, pembuatan segala macam. Nah, pada 1945 itu kita pada sudah memiliki ideologi, yaitu Pancasila. 1 Juni 1945, bahwa Soekarno telah memberikan ideologi bangsa ini, yaitu Pancasila. Walaupun pada posisi yang masih ketuhanan ketika itu nomor 5. Itu suatu hal yang wajar karena saking semangatnya hingga tidak berpikir bagaimana merubahnya. Nah, tapi sesuatu itu berubah lagi, yang dibentuklah Pancasila. Nah, jadi perjuangan bangsa ini adalah perjuangan yang bukan diberikan, tapi perjuangan yang benar-benar bergerak lewat pikiran, lewat senjata, lewat kelompok-kelompok intelektual, lewat bermacam agama, melawan Hindia Belanda, dan itu berhasil. Nah, terbentuknya Garuda Pancasila itu baru 1950-an ketika Sultan Hamid dari Al-Qadri di Kalimantan memenangkan lomba lambang Garuda Pancasila. Nah, walaupun lambang ini ada sebuah kisah dari lambangnya Samudra Pasai, tapi dipakai Sultan Hamid sebagai lambang negara bangsa ini, dan Soekarno menyetujui dan semua juga menyetujui. Akhirnya dipakailah lambang ini sebagai lambang bangsa dan negara ini. Jadi bangsa ini bukan bangsa yang merdeka dengan kun fayakun. Karena apa? Tapi juga dengan melakukan sebuah perlawanan, pergerakan dari awal hingga terakhirnya sampai merdeka secara penuh. Nah, tapi di sisi yang lain, ketika merdeka itu masih banyak sempalan-sempalan yang
ingin kelompoknya dianggap, ingin kelompoknya dihargai, ya itu hal yang wajar lah dari berbagai macam tempat. Nah tapi inilah yang fatalis sekali. Nah zaman itu adalah zaman neokolonialisme. Neokolonialisme ini sangat menguasai berbagai aspek di dalam, bahkan hingga cara berpikir pun dikuasai. Bahkan Presiden Soekarno pun mengatakan bahwa kami ingin merubah semua hal-hal yang berbahasa asing. Bila presiden itu pun bisa kami ganti dengan kata kalimat lain, maka kami akan mengganti kalimat lain. Tapi ternyata tidak bisa, kata Soekarno, karena kami tidak menemukan nama yang cocok untuk presiden dengan dalam bahasa arti Indonesia. Tapi itulah yang terjadi. Walaupun kita membuat undang-undang itu melalui pengamat melalui Montesquieu, memakai cara-cara itu karena belum ada tokoh yang paham tentang itu. Akhirnya terbuatlah Undang-Undang Dasar 45, terbuatlah ideologi bangsa ini. Nah, walaupun compang-camping dalam negara ini, tapi berusaha untuk membangun jalan-jalan besar dibangun dan segala hal kebutuhan bangsa ini dipenuhi, seperti pembangunan pertanian, segala macam, pendidikan, dan segala hal-hal yang lainnya. Inilah kualitas bangsa ini. Nah, berarti bahwa bangsa ini adalah bukan bangsa yang kalah, tapi bangsa ini adalah bangsa yang memenangi peperangan. Bangsa ini adalah bangsa yang sangat hebat. Bangsa ini adalah bangsa yang menguasai dirinya sendiri. Itulah yang prinsipnya. Karena apa? Melalui perjuangan tanpa bantuan negara-negara lain, dan bukan diberikan kemerdekaan itu karena mengorbankan jutaan orang demi berkibarnya sangsaka merah putih, demi tegaknya ideologi Pancasila dan bersatunya dalam satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air, yaitu Indonesia Raya. Nah, tapi terlepas daripada itu, terjadilah gap-gap di militer yang tidak suka bahwa militer disisihkan. Ini dipimpin oleh Nasution yang mengarahkan, ini disebut dengan gerakan apa lupa saya, yang mengarahkan moncongnya ke istana negara. Nah, itulah mulai militer terlibat di dalam negara bangsa ini dan mau terlibat dalam berbagai bidang. Nah, ketika nasionalisasi 1955, banyak militer yang ditaruh di dalam sebagai pemimpin perusahaan yang diambil alih oleh negara. Tapi apa hasilnya? Hancur lebur. Disitulah korupsi mulai merajalela, dan juga hancur leburlah perusahaan tersebut. Akhirnya negara pun tidak memiliki dana untuk menghasilkan uang. Itulah yang terjadi, teman-teman. Nah, hingga pergerakan militer pun secara perlahan-lahan ingin menguasai negara ini. Nah, militer pun perlu dukungan, yaitu Amerika Serikat. Nah, ini sudah dibahas oleh CIA, dan CIA pun telah membuka dokumen-dokumennya pada tahun 2019 atau 2018 bahwa pergerakan Gestok atau G30 itu memang didukung oleh CIA dan di bawah langsung pimpinan Johnson yang waktu itu menjadi duta besarnya di Indonesia ini. Nah, inilah yang terjadi, teman-teman semua. Jadi mulai hilangnya keberadaan bangsa ini ketika Soeharto mulai memerintah dalam bangsa ini. Inilah yang sangat membahayakan sekali. Jadi bangsa ini yang susah payah bergerak lewat intelektual, bergerak dengan fisik, bergerak dengan cerdas, akhirnya dikuasai oleh orang-orang yang memang ingin menguasai bangsa ini untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, sekonco-konconya. Berkuasalah dia. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa membuat apapun, kita tidak bisa bergerak apapun, hingga George Soros datang ke Indonesia mengambil rupiah anjlok sampai 15.000,
Lalu IMF datang menutup PT DI, PT PAL, dan PT Pindad. Inilah satu bukti bahwa kita tidak boleh bergerak maju. Inilah suatu bukti bahwa kita di bawah neokolonialisme, di bawah tindasan orang-orang Amerika, Eropa. Ini telah terjadi hingga bangsa ini sampai sekarang rupiah tidak bisa diturunkan. Karena itu tadi, karena tidak memiliki kreativitas pemimpinnya, karena hidup di masa Soeharto dulu, yang jauh dari buku, yang jauh dari keingintahuan, hingga mereka ya dengan pola pendidikan yang seperti itu membuat rusaknya sebuah bangsa. Jadi inilah yang terjadi teman-teman semua. Hingga saat ini bangsa ini lari dari mulut harimau, lari ke mulut buaya Cina. Kita mau bilang apa? Karena kita memiliki kemampuan, memiliki sumber daya alam yang besar, kita memiliki kemampuan, tapi tidak diberikan pada bangsa ini. Demikian susahnya bangsa ini untuk percaya pada dirinya sendiri. Kenapa kita tidak coba buat uang sendiri, cetak uang sendiri aja, 1.500 triliun, coba aja dulu. Hasilnya kita pelajari, hasilnya kita pahami, hasilnya kita lihat. Berapa jangka waktunya, berapa tahun, hasilnya apa aja, kekurangannya apa aja. Inilah yang terjadi teman-teman. Hingga kehilangan seorang intelektual sangat membahayakan sekali. Karena apa? Tidak ada satu orang pun yang memiliki kecerdasan dalam menilai. Akhirnya kita semua melihat ke barat sebagai patokan untuk bergeraknya sebuah bangsa. Kita memiliki budaya sendiri, tapi kita melihat ekonomi mereka. Budaya dan ekonomi adalah satu hal garis lurus, itu tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena perdagangan itu berasal dari budaya, dari pasar. Kota itu terbentuk dari pasar. Pasar itu dipenuhi oleh orang yang memiliki kebudayaan sendiri. Cara mereka berdagang, cara mereka mengobrol, cara mereka ingin menjual, ingin membeli, transaksinya seperti apa, itu adalah budaya. Jadi budaya bangsa ini dihilangkan, makanya budaya mereka, hingga kita pun tidak mampu dan takut untuk mencetak mata uang sendiri. Kita pakai foreign device investment, FDI, tapi ternyata apa yang terjadi? Mereka menguasai kita, bukan kita menguasai mereka. Karena itu tadi, karena hasil dari kompromi elit, kompromi para oligarki dan para politisi. Akhirnya seperti ini. Jadi kayak gitu teman-teman semua, bahwa bangsa ini kita merdeka karena kita berpikir, kita merdeka karena kita berusaha, kita berperang karena kita memiliki hati dan rasa, karena kita ditindas, kita harus melawan. Jadi bangsa ini adalah bangsa pejuang dari dulu. Seperti terlepas dari Habibie, apapun dia berusaha untuk membuat bangsa ini memiliki sebuah kebanggaan dengan kapal, dengan pesawat terbang CN 250 Tetuku, Nurtanio. Itu sebuah kebanggaan besar bangsa ini. Kenapa? Karena di Eropa itu 1989 ketika pertemuan antar menteri teknologi di seluruh dunia, Habibie diketawakan oleh Prancis, Jerman, Amerika, Italia, Inggris, ditertawakan. Habibie bilang bahwa ini sebentar lagi 3 bulan ke depan pesawat itu bisa terbang, dan itu dibuktikan dan itu berhasil. Dan semua orang terdiam. Berarti apa? Kemampuan daya berpikir bangsa ini sangat wah bila kita ingin mau mandiri pada diri sendiri, mau mandiri
pada kembali pada dasar kita, yaitu budaya bangsa ini. Terus ada yang bilang, lu ngehayal aja. Bukan menghayal, inilah kenyataan bahwa bangsa ini mampu. Ini baru sekarang ditemukan lagi ada anak SMP yang menciptakan pakai KTP itu bisa mematikan motor dan bisa menyalakan motor. Jadi kunci itu pakai KTP. Satu, ini harus diangkat dan hal itu harus dibiayai oleh perusahaan. Dibeli hak ciptanya, dibuat. Lalu yang kedua, orang sudah buat kapal terbang, tiba-tiba ditahan tanpa alasan yang jelas. Harusnya pemerintah mendukung, bantu dia, atau tarik dia ke dalam PTDI. Kenapa kita harus tutup? Kenapa kita harus larang? Sampai Kasau datang melihat pesawatnya. Apa? Harusnya kita dukung seperti itu. Di Aceh buat apa? Buat listrik dari batang, dari pohon lupa saya. Dia seperti mangga tapi kecil itu. Itu juga udah sebuah keahlian. Kenapa kita nggak garap itu semua? Kenapa kita harus tinggalkan hal seperti itu? Ambil mereka. Kenapa kita selalu seperti ini? an itu bangsa ini sudah berusaha sekuat tenaga dalam pemikiran, dalam gerak, dalam peluh darah. Kenapa gak kita ambil orang seperti itu? Ambil mereka, masukkan dalam sebuah kelompok. Biarkan mereka bereksperimen, kasih mereka di satu tempat seperti di Grand Valley, apa itu istilahnya yang Amerika punya untuk para ahli-ahli itu, masukin ke situ. Ambil mereka, masukin ke situ. Jangan dilarang semuanya. Orangnya pun dibiarkan begitu aja. Apa maunya bangsa ini? Bingung saya. Pemerintah harus bergerak, membantu. Karena bangsa ini adalah bangsa yang pejuang, bangsa yang berjuang. Bahkan rakyat hidup dengan dirinya sendiri kok. Berusaha dengan dirinya sendiri kok. Seperti itu. Kalau kita kupas kecil-kecil ini nggak ada di pemerintah di bangsa ini. Seperti itulah. Tapi ya udahlah. Kita harus bergerak terus-menerus. Kita harus berpikir terus-menerus demi persatuan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, dan tanah air Indonesia yang berideologikan pada Pancasila. Beginilah teman-teman, bahwa sejarah menunjukkan bahwa bangsa ini adalah bukan bangsa yang kalah, bukan bangsa yang mudah menyerah, bukan bangsa yang takut pada apapun. Karena bangsa ini telah berhasil merdeka, telah berhasil membangun, telah berhasil berdiri, dan banyaknya orang-orang cerdas di negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, di Rusia, di Australia, di Singapura. Marilah kenapa kita harus minder seperti itu? Nah, inilah yang terjadi, bahwa bangsa ini bangsa besar, bangsa yang berjuang, bangsa yang kesejarahannya tiada pernah kalah dalam bertempur dengan bangsa manapun. Tapi ya itulah hasil dari sebuah pendidikan di masa rezim Orde Baru, yang saat ini orang-orangnya pada memerintah, yang berkuasa, memiliki mental seperti ini, dan itu dipilih oleh masyarakat yang memiliki kesamaan, yaitu hidup di masa lalu,
ya udahlah, kita mau terima apa, mau apa lagi. Tapi inilah yang terjadi, inilah yang terjadi, inilah yang terlihat, inilah yang terasa. Sakit ya, memang sakit. Walaupun sejarah kita adalah bangsa, bukan bangsa yang kalah.